saya Agung. Saya berasal dari Kalimantan Utara, dari Krayan, satu tempat sama Pak Gembala. Nah, tujuan saya di sini adalah saya adalah mahasiswa STT Agapes Jakarta Timur. Tujuan saya ke tempat ini adalah untuk PPL, praktek pelayanan lapangan. Saya akan PPL di sini selama 6 bulan, dari bulan 6 sampai bulan 12. Oke. Selama saya di sini, mungkin jika ada hal-hal yang saya mungkin dibilang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon ditegur, karena saya masih banyak kekurangan gitu, masih banyak hal-hal yang harus dibentuk dari saya. Jadi jangan nanti saya melakukan satu hal yang mungkin ganjel di hati Bapak Ibu diam, nanti saya terus melakukannya, nanti jadi batu sandungan. Mohon dikoreksi. Pada minggu kedua ini saya ingin mengajak kita merenungi firman Tuhan yang bertema tunduk kepada otoritas. Kita melihat sebuah tentara, seorang militer gitu. Mereka itu dididik untuk taat, mereka itu dididik untuk patuh gitu pada pemimpinnya. Seorang pemimpin itu, ketika seorang tentara itu diminta push up gitu, pasti orang itu langsung bergegas push up, pasti prajurit itu langsung push up, langsung mengikuti apa perintah dari atasannya. Sebenarnya seorang tentara itu dia bisa melawan atasannya kalau tidak di bawah di bawah otoritas atau di bawah pemimpinnya. Kalau seperti orang biasa gitu kan, saya mungkin betul menyuruh Bang Nando gitu, Bang Nando push up gitu. Karena saya sama-sama sama Bang Nando, pasti Bang Nando mikir gini, kamu siapa nyuruh saya? Atasan bukan? Atau kita kan sama kok, kamu bisa nyuruh gitu. Nah, tetapi kalau bos di kantornya Bang Nando nyuruh, Bang Nando kamu buat ini, Nando kamu selesaikan ini hari ini, pasti dia cepat-cepat atau pasti dia mengerjakan hal itu. Tema kita pada hari ini tunduk kepada otoritas. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya punya pemimpin yang lebih besar dari kita, punya Tuhan yang lebih dari kita. Mari kita buka firman Tuhan, Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Oke, saya akan membacakan untuk kita. Berikut atas kepatuhan kepada pemerintah. Pasal ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sebab jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada yang hak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak
menerima hormat. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, oke, tunduk kepada otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsi untuk bertindak. Kekuasaan wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Pertanyaannya, bagaimana sih kita hidup di bawah otoritas? Ada 3 berkas yang ingin saya bagikan untuk kita. Yang pertama di ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, poin yang pertama adalah, berkat yang pertama yang ingin bagikan adalah harus takluk kepada pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah. Kata takluk di sini di ayat 1 bagian A dalam bahasa aslinya adalah hupotasso, artinya menempatkan diri di bawah. Sudah menempatkan diri di bawah itu adalah kita sebagai orang yang punya pemimpin. Kita bukan melihat orang itu dari latar belakang, kita bukan melihat orang itu dari umurnya gitu. Tetapi kita bisa melihat orang itu dari kepemimpinannya, dari kedudukannya. Diajarkan untuk taat kepada pemerintah karena pemerintah di sini adalah utusan dari Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan kuasa itu, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang telah melakukannya akan mendatangkan hukuman atasnya. Nah, akibat dari apa yang dikatakan dari pasal di ayat yang pertama adalah bahwa barang siapa melawan kuasa pemerintah, ia melawan Allah sendiri. Nah, ketika kita melawan pemerintah, kita juga otomatis melawan kuasa Allah. Ketika kita tidak taat kepada pemerintah, itu kita secara tidak langsung melawan Allah, karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur kita. Nah, makanya ada hukum, ya, ada hukum di negara kita. Jika kita tidak ada di bawah otoritas hukum, pasti pelanggaran di mana-mana akan terjadi, pembunuhan di mana-mana akan terjadi, atau banyak hal yang buruk dilakukan oleh kita kalau tidak ada hukum. Di poin yang kedua, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang takluk di bawah pemerintah dengan cara tunduk kepada pemerintah, tidak hanya diberikan dengan sikap hormat saja, tetapi dengan tindakan real, yaitu dengan membayar pajak. Poin yang ketiga adalah taat dan hormat. Di ayatnya yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, kenapa poin ketiga taat dan hormat? Dalam pasal 12, dalam pasal sebelumnya, Paulus mengurai ciri khas dan sikap kasih yang menandai orang melakukan kehendak Allah, bahwa kasih membalas apa yang jahat dengan apa yang baik. Peraturan itu bukan mencari kesalahan kita. Pasti ada pertanyaan ini, ketika tidak ada peraturan, mungkin nggak ada pelanggaran? Poin yang ketiga adalah kita diajar untuk taat dan hormat, tetapi kita juga memberikan rasa takut dan hormat kepada pemerintah dan wakilnya. Jangan-jangan kita puas dengan ketaatan yang lahiriah saja, seperti membayar pajak dan menghormati pejabat dengan sikap
dan ketaatan kita. Nah, tapi nas ini mewajibkan sikap lebih dalam daripada itu, karena pemerintah adalah wakil dan pelayan Allah. Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada pemerintah karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Allah telah mendirikan pemerintah karena di dalam dunia yang tercemar ini kita memerlukan batasan-batasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum yang menjadi akibat wajar dari dosa. Allah telah menetapkan pemerintah sebagai pelaksana keadilan, membatasi kejahatan dengan menghukum pelaku kesalahan dan melindungi yang baik di dalam masyarakat. Makanya ada hukum. Itu bukan untuk mencari kesalahan kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi itu untuk membuat kita sadar bahwa kita itu ada di bawah otoritas. Kesimpulannya bagi kita, gereja dan negara merupakan dua institusi yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Jemaat gereja sekaligus warga negara. Oleh karena itu, seharusnya terbina hubungan yang baik antar gereja dan negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa gereja yang menguasai negara bahwa pada masa kegelapan gereja. Demikian halnya dengan masa di mana negara menguasai gereja. Ini adalah masa yang suram dalam perkembangan kekristenan. Solusi yang terbaik adalah membiarkan keduanya tetap berbeda namun berjalan dalam terang firman Tuhan. Setiap individu dalam gereja wajib tunduk kepada negara, namun pemerintah menjalankan roda pemerintah sebagai wakil Allah yang dengan hikmat melindungi dan mengusahakan kebaikan warga negara. Marilah kita mendukung, marilah kita mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kita dari bawah, dari RT sampai tingkat presiden, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang kata Tuhan, supaya walaupun mereka beda iman gitu kan, tetapi kita wajib mendoakan mereka karena kata firman Tuhan, pemerintah itu adalah yang dipilih oleh Allah untuk membuat kita berada di dalam jalan yang benar. Oke, buat firman Tuhan, kita berdoa.